A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita membaca Al-Quran. Kenapa? Karena diperintah oleh Allah. Dalam surah Al-Muzammil, Allah berfirman, warattilil Qur'ana tartila. Kumami? Warattilil Qur'ana. Ya. Di homi mama suatu saat baca Quran, ke sana alasan ya biar dapat pahala. Mi nah baca Quran kan diperintah ku Allah. Gitu, enaknya. Enak. Kata perintah nate warattilil Qur'ana tartila. Artinya itu dan bacalah Quran dengan tartil. Tartil teh nyantai mi, nggak terburu-buru. Karena nyantai jadi huruf-hurufnya jelas. Jadi oleh ulama tartil itu dimaknai juga dengan tajwid, ya. Di tartil tajwid sama. Nah ini surah pertama ini di Al-Quran itu namanya Al-Fatihah ya. Ada 7 ayat. Ini Quran Mashab Utsmani. Jadi di zaman Nabi mah kan tidak boleh mi di bukuan Al-Quran itu nggak ada bukunya gitu. Jadi Zaid bin Sabit itu sekretaris Rasulullah itu punya catatan sendiri. Karena tiap Nabi menerima wahyu harus ditulis oleh Zaid bin Sabit. Kan Nabi nggak bisa baca tulis, ya. Jadi cara Nabi belajar itu ditalar mi ku malaikat teh apakeun ieu gitunya ditalar ku Nabi teh. Setelah hafal Nabi kasih tahu Zaid bin Sabit. Ku Zaid bin Sabit ditulis, beri hafal juga. Nah, ketika terjadi perang antara umat Islam waktu itu di zaman Khalifah ketiga ya, Sayyidina Abu Bakar dengan Musailamah mi. Musailamah itu ngaku Nabi. Itu di zaman sahabat juga udah ada yang ngaku Nabi itu. Penyesatan biasa. Nah, mereka nggak mau tobat mi. Akhirnya diperangi oleh Sayyidina Abu Bakar. Memang orang Islam menang. Tapi banyak sahabat yang hafal Al-Quran meninggal. Nah, setelah selesai perang, Sayyidina Umar berpikir, aduh ini lama-lama bisa habis yang hafal Al-Quran kan ya. Akhirnya beliau membujuk Sayyidina Abu Bakar untuk membukukan Al-Quran. Nah di situ. Asalnya Al-Quran itu ditalar mi. Nah ini kalau disambung mi diwasol. Gini bacanya ya. Bapak kasih contoh nih. Misalnya menyambung ayat 1 ya dengan ayat 2. Ini cirinya ini mi. Kalau Mashab Utsmani ya basmalahnya nomor 1. Ya, ada cetakan dari Arab Saudi mi. Ini teh kosong mi, satunya di sini. Nah, itu bukan Mashab Utsmani, paham? Ya. Jadi itu udah mulai apa? Penyelewengan gitu ya. Cirinya ini aja. Kalau kamu beli Quran ya, kamu atau mamu misalnya saudara beli Quran, lihat nih. Kalau ini Bismillahirrahmanirrahim ayat 1 berarti ini benar Mashab Utsmani. Karena kan di zaman Sayyidina Utsman baru selesai ya pembukaan teh. Dia dirintisnya dari zaman Abu Bakar, belum beres, keburu meninggal. Dilanjutkan di zaman Umar,
Belum beres juga keburu meninggal. Zaman Sayyidina Utsman khalifah ketiga baru beres. Susunannya begini. Bismillahirrahmanirrahim ayat 1. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin ayat 2. Kemudian Ar-Rahmanir-Rahim ayat 3. Maliki yaumiddin ayat 4. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ayat 5. Ihdinas siratal mustaqim ayat 6. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin ayat 7. Nah, di mazhab di mazhab itu yang dari Arab ya kan aya ning dina umroh nya ya anu ka Mekah dapat Quran gratis. Nah itu kebanyakannya ininya kosong. Ini nomor 1 ini Mi ya di sana itu 2, 3, 4, 5, 6-nya di sini. Di sini 6. Jadi ini tadi dibagi 2 gitu. Itu kan udah penyesatan. Nah, di zaman Sayyidina Abu Bakar kan begini yang benar gitu. Jadi usaha orang untuk merusak Al-Quran itu wah segala macam. Sekarang kan banyak kitab-kitab yang dipalsukan oleh Wahabi itu. Nah ini kalau di wasol ya, misalnya ayat pertama ke ayat kedua, ini cara ngawasolnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sok Mi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ayo yang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagus lah yang penting ngerti. Mama nanti persiapan. Tarik nafas dulu. Tahan. Ya, tahan. Tapi udah dikeluarin ke handap. Tahan. Nanti keluarin sedikit. Biar intonasi kuat. Lanjut. Bagaimana kalau menyambung hamdalah dengan ar-Rahmanir-Rahim? Begini ya. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Sok Mi. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Sip, Ayang. Terima kasih. Ben. Ya. Sok Yang, konsentrasi. Alhamdulillahirabbil. Tunggu terus lama 1. Tarik nafas lah. 1, 2. In, Mama nggak badar, In. Sok, siap. Coba. Ya. Jangan lihat aku. Lihat tembok aja. Alhamdulillahirabbil alamin. Nar. Langsung karena dia jayanya. Masih belum lulus. Masih bisa dicoba. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir. Nafas lah, Bu. Tarik nafas deh. Tang putus. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir. Lepas putus. Kanyawa. Sok sekali dewe ya, mun teu bisa kan wae. Engke latihan tapi nya. Sok sekali. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Sip, kan wae lah. Nanti latihan. Yang penting cara nyambungnya bener enggak masalah. Sekarang bagaimana dari Ar-Rahmani ke Maliki cara nyambungnya begini ya. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Ada yang begini Mi ya nih. Jadi si mim ini Mi diidghamkan ke sini. Gini nih. Ar-Rahmanir-Rahim. Ada yang begitu, tapi boleh itu. Yang disalahin ya. Cuma yang masyhur yang Bapak lihat tuh, Bapak dengar ya dari orang-orang Korea internasional, mereka kayak tadi bacanya Mi, ini enggak diidghamkan. Jadi dipisah ya. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Sok Mi, jika Bapak. Ar.
Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Ya, mangga yang. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Bagus anu Lanjut. Kalau Maliki dengan iyaka gimana? Begini. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayo Mi. Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayang. Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bisa hampir putus. Lanjut. Kalau iyaka dengan ihdina bagaimana? Begini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu dinas siratal mustaqim. Ayo Mi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu ihdinas siratal mustaqim. Ayang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Nuh. Ini jangan dibaca ya, jadi langsung ke hayang. Nuh di ya. Nuh di nas. Sekali lagi ya, Bapak kasih contoh. Bisi belum paham. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu dinas siratal mustaqim. Om udah bener tadi ya, tinggal Mama sok. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu Nuh di. Jadi ininya nggak dibaca lagi ya, kalau di wasol ya. Di wasol disambung. Ulang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Nuh. So pakai kan disambung ya nawa. Ya dibaca lamun ya dijadikan mimitinya, tapi lamun kagencet mah teh yang si hamzah teh disebutna hamzah wasol yang hamzah wasol teh nya lamun jadi mimiti dia berharkat dibaca harkatna, tapi lamun kadempet kunaon takut nun kadempetna teh anggap ieu enggak ada ya. Ku nun jeung ku ha. Nah, jadi si hamzah teh dibuang harkatna ari kadempet mah. Jadi langsung nasta'inu di nya. Nuh di yang entong dilewat ya mah. Sok ana mah paham lah sok. 1 2 3 tarik napas. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu dinas siratal mustaqim. Bagus. Sekarang ihdina dengan siroto ya. Ini tadi panjang nih ya. Contoh bapaknya. Kalian yang penting ngerti lah. Biarin belum bisa juga ya. Karena kan perlu latihan ya. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ahmi dulu. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wey, mantap. Mama. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Gak apa lah, tapi ngerti ya, maksudnya harus disambung ya, sekali deh sok. Tarik napas. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Robbi firli amin. Tapi di sholatnya tambahan ya. Robbi firli wali walidaya ya.
Robighfirli, ya Allah maafkanlah dosaku, wali walidaya dan kedua orang tuaku, bapak jeung mamahnya, bantuan tobatnya. Nah, ini udah beres ya, Bapak anggap udah ngerti lah, gampang ya. Tinggal praktek nanti latihan. Nah, sedikit lagi. Ini nih, ke sini nih. Ini setiap baca Quran itu kan disunatkan membaca ta'awudz, ya, ta'awudz. Ta'awudz. Kemudian juga setiap ketemu awal surat, Nabi itu selalu baca bismillah. Jadi ada aturan ya, cara membaca ta'awudz, basmalah dan surat. Apa ya? Cara baca ta'awudz, basmalah dan surat. Ta'awud ya, bukan ta'awud. Waktu kecil mah Bapak juga ta'awud nih, dah masyarakat bilangnya ta'awud, padahal yang benar mah ta'awudz atau isti'azah. Ada dua namanya ya. Jadi mencukup orang cahum, padahal mah cicahum gitunya disingkat cahum. Ta'awud kenapa mah ta'awudz ya. Yang benar ta'awudz. Jadi kalau di forum resmi kamu ditanya itu bacaan a'udzu itu sebutnya apa? Bilangnya ta'awudz atau isti'adzah. Ada dua namanya, isti'adzah dan ta'awudz. Nah, cara membaca ta'awudz, basmalah dan surat ada 4 macam. Ada berapa macam nih? 4. Yang ada berapa macam? 4. Ya sudah enggak dengar. Jangan direwel. 4 macam ini semuanya boleh. Pertama dipisah-pisah ya. Qat'ul kulli. Misal begini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Berhenti, waqaf ya. Itu maksudnya qat'u itu diputus. Baru bismillahirrahmanirrahim. Waqaf lagi. Putus lagi ya. Baru alif lam mim. Itu cara pertama. Cara kedua, waslul kulli. Disambung semua. Misalnya begini. Terlepas lagi dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Paham? Yang ketiga, itu tadi kedua ya. Jadi yang pertama dipisah semua, yang kedua disambung semua, yang ketiga ta'awud sendiri. Basmalah dengan surat disambung ya. Misalnya begini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Yang ketiga, yang keempat, ta'awud dengan basmalah disambung, surat dipisah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Bapak ralat ya. Jadi kan cara membaca ta'awud, basmalah dan surat itu ada 4 ya. Itu semuanya boleh ya. Yang pertama tadi apa? Qat'ul kulli, diputus semua. Yang kedua, waslul kulli, disambung semua. Yang ketiga, ta'awud sendiri, basmalah dan surat disambung. Yang keempat, ta'awud dengan basmalah disambung, surat dipisah ya. Nah, Homi mau nyontohin yang mana? Yang paling susah, bisa nggak? Yang disambung semua. Tar dulu. Wasal kelima. Gampang gitu mah kan ya, rata-rata gitu kan. Ini yang susahnya kita coba ya, yang susahnya aja. Sok, terus dulu. Itu yang ta'awud sendiri, yang bismillah sama surah di situ. Tapi udah ngerti kan? Nah, Bapak maunya yang disambung semua. Kuat nggak? Bapak itu mana kuat? Sok, 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Sip, yang penting ngerti ya. Coba yang mau nyoba.
Ya, nggak apa-apa, tapi ngerti kan? Ya, sedikit lagi nih, tinggal ini udah ngerti ya. Sekarang ini nih, lihat alif lam mim. Ini kan huruf semua ya. Jadi Al-Quran itu surat-suratnya ada yang mulai dengan huruf disebut pawatihus suwar. Pawatihus suwar. Jadi huruf-huruf yang dipakai di awal surah. Pawatihus suwar itu artinya begitu ya. Huruf-huruf yang dipakai di awal surah. Ada yang dimulai dengan kalimat. Nah, seperti ini nih. Al-Fatihah ini dimulai dengan kalimat nih ya. Tidak dimulai dengan huruf ya. Yang dimulai dengan huruf itu ada 29 surat. Jadi 104 diambil 29. Berarti sisanya kalau nggak salah 85 itu sisanya. Ya, banyak di Al-Qur'an ada 29 surat yang dimulai dengan huruf, dimulai dengan pawatihus suwar. Ya. Jadi yang huruf hijaiyah itu kan ada 28 dibagi 2. Berapa? Nah, 14 itu diantaranya disebut huruf muqatta'ah yang suka dipakai di pawatihus suwar. Jadi nama hurufnya huruf muqatta'ah. Ya. Ketika dikombinasikan jadi di awal surat baru namanya pawatihus suwar. Paham ya? Pawatihus suwar. Nah, jadi 28 huruf hijaiyah itu kebagi 2. Yang 14 murni huruf hijaiyah, yang 14 lainnya ya huruf hijaiyah, ya huruf muqatta'ah ya. Apa huruf muqatta'ah yaitu huruf yang suka dipakai di awal surat disebut pawatihus suwar ya. Nah, lihat nih ini ya. Karena huruf pawatihus suwar huruf muqatta'ah itu yang suka dipakai jadi pawatihus suwar itu ada 14 ya. Itu terbagi 2 lagi Yang 8 huruf itu masing-masing hurufnya dibaca 6 harokat. 14 diambil 8 berapa? Sisanya 6. Nah, yang 6 itu dibaca 2 harokat. Masing-masingnya. Ngerti nggak? Sekali lagi ya. Huruf hijaiyah ada berapa jumlahnya? 28. 28 dibagi 2 berapa? Nah, yang 14 ini di samping huruf hijaiyah, dia juga disebut huruf muqatta'ah. Yaitu huruf yang suka dipakai di awal surah ya, disebut pawatihus suwar. Nah, huruf muqatta'ah ini ada 14. Itu dibagi 2 lagi. Ada yang mesti dibaca 6 harokat tiap hurufnya. Ada yang mesti dibaca 2 harokat. Yang 6 harokat, yang masing-masing hurufnya harus dibaca 6 harokat, itu ada 8 huruf. Berapa, Yang harus dibaca 2 harokat ada 6 huruf. Jadi pas ya, 14 ya. Nah, yang harus dibaca 6 harokat dikumpulkan dalam kalimat naqoso asalukum. Apa, Naqoso asalukum. Apa yang? Naqoso asalukum. Ya, naqoso nun qaf shad ya. Asalukum ain sin lam kaf mim. Naqoso 3. Asalukum 5. Jadi 8. Ya. Naqoso nun. Ada surat nun ya. Nah, itu harus dibaca 6 harokat ketika dia jadi pawatihus suwar. Jadi nun 6 harokat ya. Nun misalnya kita bikin ketukan ya 1 2 3 4 5 6 gitu. Nun. Ya. Kemudian qaf, ada juga surat yang diberi dengan huruf qaf ya. Qaf. Karena itu termasuk huruf naqoso asalukum. Shad juga ada kan? Shad. Paham ya? Nah, kemudian yang dibaca 2 harokat itu ada 6 huruf, itu dikumpulkan dalam kalimat apa ya? Hayyun tohirun. Apa Hayun tahirun. Hayyun tohirun itu ha kecil ya. Kemudian iya ya. Kemudian to, kemudian alif ya. Hayyun 2. To dengan alif 2. Kemudian hirun ya, ha dengan ro. Jadi 6. Hayyun tohirun. Itu masing-masing dibaca 2 harokatnya di sini nih. Alif lam mim ya. Alif ini termasuk huruf mana? Huruf naqoso asalukum atau hayyun tohirun alif? Hayun. Hayyun tohirun berarti berapa harokat? 6. Ai. 8. 2. 2. Sekali lagi nih. Agak buyar. Sekali lagi ya. Huruf muqatta'ah itu kan suka dipakai di awal surat disebut pawatihus suwar. Itu terbagi 2. Ada yang mesti dibaca 6 harokat masing-masing hurufnya. Ada berapa huruf?
Pan. dikumpulkan dalam kalimat nakoso asalukum ya. Itu masing-masingnya harus dibaca 6 harokat. Nun, qaf, shad ya, nakoso asalukum. Ain, sin, lam, kaf, mim ya. 8 huruf itu. Masing-masing harus dibaca 6 harokat. Yang 6 huruf lagi harus dibaca 2 harokat. Dikumpulkan dalam kalimat hayun tohirun. Hayun ya, ha ya, tohirun to alif ya, ha ro. Nah, di sini alif nih berarti harus dibaca 2 harokat karena termasuk dalam kalimat hayun tohirun. Tohirun kan panjang ya, tohirun ada alifnya di situ. Sedangkan lam ini ada di nakoso asalukum ya. Kalau gunah ini mim bertasydid itu kan gunah itu 3 harkat. Itu mah tidak dimasukkan ke dalam muqatta'ah ya. Tidak, gunah mah. Sedangkan mim akhir nih. Nah, yang ada tanda ini alis ya itu nakoso asalukum itu. Berarti alif 2, lam 6, jadi berapa? 8. Ditambah gunah 3, 11 ditambah mim 6. 15. Hah? 7? 17. Ulangi. Para ditarang itu enggak ya? 2 ditambah 6, 8 ditambah 3, 11 Iya. ditambah 6. 17 ya? Ya. Jika salah 17 rakaatnya. Nah, itu 17 rakaat berarti kita bahas dulu ya. Alif kan 2 ketukan ya. A 1 ketukan, alif 1 ketukan. Jadi 2 ketukan hitungnya. Alif tuh. Alif lam mim. Ya. Alif lam. Nah, itu guna ya di bahum. 3 harkat. Mim ya. Alif F-nya itu punya sifat hamas mi. Hamas itu udara tidak tertahan. Alif harus pakai F. Jangan kayak orang Sunda pakai P jadi alif balem mah nggak ada hamasnya, itu salah bacaannya ya. Alif ya. Bisa yang alif sok. Alif. Ya, Umi. Alif. Adiknya satu ya. Adik asri. Harus pakai F jangan V ya. Kalau pakai P salah itu. Jadi sifatnya nggak keluar ya. Sifat hamas itu tertahan mengalirnya udara gitu. Alif ya. Nah, ini mi ta nih ya. Ta itu mi kan punya berapa sifat kalau nggak salah 5 ya. Itu ada sifatnya yang disebut dengan hamas dan sidah. Sidah. Harusnya begini ya. Itu kan sidah tertahan suara, sedangkan hamas mengalir udara. Suara tertahan tapi udara mengalir. Jadi harusnya begini misalnya. Kolat. Suara kan tertahan ya sidah. Kolat. Tapi udara lepas. Kolat. Nah, jadi kolat deh kayak gitu ya. Kolat ya. Ada yang salah pahami, mungkin salah penerimaan, jadi dia kira berubah ke C, jadi kolaj. Itu salah ya, salah tuh. Kolaj bisi kalau kamu di orang umum dengar baca Quran ada yang baca gitu karena mungkin kurang jelas ya itunya penjelasannya, dibacanya ke C. Kolaj salah, harusnya kolat nyayangnya. Itu ya untuk tak itu biar ngerti ya. Mungkin cukup segitu dulu ya, habis itu. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.